Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maris An-Nabil. Di sini akan mempresentasikan tentang algoritma Huffman Code. Sejarah Huffman Code. Huffman Code diciptakan oleh David A. Huffman pada tahun 1951 sebagai tugas kuliah ketika di Massachusetts Institute of Technology atau disebut dengan MIT. Dosen pengajar Huffman yaitu Robert M. Fano menawarkan kepada para mahasiswanya bahwa siapa saja yang dapat menulis artikel tentang pembangunan pohon biner yang efisien akan mendapat nilai bagus tanpa harus menempuh ujian. Di situ Huffman terus mencoba dan hampir menyerah. Setelah lama mencoba, akhirnya Huffman menemukan metode untuk membangun pohon biner menggunakan frekuensi dari yang pada akhirnya metode Huffman ini diakui sebagai teknik paling efisien bahkan melebihi teknik buatan dosennya. Terus selanjutnya adalah algoritma dalam pseudocode atau disebut langkah-langkah algoritma Huffman Code atau alur dalam menyusun Huffman Code. Yang pertama adalah hitung frekuensi setiap karakter dalam data. Selanjutnya, buat pohon Huffman untuk setiap karakter dan masukkan ke dalam priority queue berdasarkan frekuensi. Selanjutnya, ambil dua pohon dengan frekuensi terendah dari queue. Selanjutnya, gabungkan kedua pohon tersebut menjadi satu pohon baru dengan frekuensi sebagai jumlah dari kedua frekuensi pohon tersebut. Selanjutnya, masukkan pohon baru ini kembali ke dalam kue. Selanjutnya, pohon terakhir yang tersisa adalah pohon Huffman atau disebut dengan pohon Huffman. Dari pohon ini, terus kita bangun kode setiap karakter dengan mengikuti jalur dari akar ke daun, di mana kiri adalah 0 dan kanan adalah 1. Baik, saya akan menunjukkan contoh Huffman Code. Di sini contoh Huffman Code dari kata skience. Kata skience di sini memiliki 5 karakter. Yang pertama adalah pertama adalah S dengan satu frekuensi. Karena di sini 1. C 2 frekuensi karena di sini 2. I 1 frekuensi karena di sini 1. E 2 frekuensi karena di sini 2. N 1 frekuensi karena di sini 1. Terus kita susun dari frekuensi terkecil menjadi since yang awalnya sekian menjadi since. Karena di sini disusun dari frekuensi terkecil. Lalu kita buat note untuk setiap karakter dan label frekuensi. Kita buat note yang dimana note S itu adalah frekuensi 1, note I frekuensi 1, note N frekuensi 1, note C frekuensi 2, note E frekuensi 2. Terus dari kelima note ini kita ambil dua note dan gabungkan menjadi kombinasi frekuensi 2 note. Maksudnya adalah ambil 2 note dari frekuensi terkecil dan terurut, yang dimana kita ambil di sini note S dan note I. Lalu kita gabung, yang dimana S frekuensi 1 dan I frekuensi 1 jika digabung menjadi SI frekuensi 2, karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus insert note dengan hidden list yang terurut. Maksudnya adalah insert note yang tersisa gitu. Yang dimana sisanya adalah N frekuensi 1, C frekuensi 2, E frekuensi 2. Terus karena di sini S dan I digabung menjadi SI frekuensi 2. Terus selanjutnya adalah ulangi proses sebelumnya, ambil 2 not dan gabungkan sampai tersisa 1 not. Karena di sini selanjutnya adalah yang tersisa 4 not. Selanjutnya kita gabungkan N dan C. Kita gabungkan N frekuensi 1 dan C frekuensi 2. Di sini jika digabung menjadi NC frekuensi 3. Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus kita insert not dengan hidden list yang terurut.
kita insert note yang tersisa gitu. E frekuensi 2, SI frekuensi 2, NC frekuensi 3 di sini. C frekuensi 3. Terus kita selanjutnya adalah gabungkan lagi di sini karena tersisa 3 note. Kita gabungkan dari frekuensi terkecil. Di sini yang terkecil 2 dan 2. Ini besar. Kita gabungkan E frekuensi 2 dan SI frekuensi 2. Kita gabung ini. Kita gabung menjadi SI frekuensi 4. Karena di sini E frekuensi 2 ditambah SI frekuensi 2 sama dengan SI frekuensi 4. Terus kita insert sisanya, sisa note yang dengan list yang terurut. Karena sebelumnya NC frekuensi 3, maka sekarang ditambah SI frekuensi 4. Karena tersisa 2 note, maka selanjutnya adalah ini yang terakhir. Gabungkan itu. Gabungkan note NC dan SI. NC dan SI menjadi NCSI. NC frekuensi 3 dan SI frekuensi 4 menjadi NCSI frekuensi 7. Di sini bercabang gitu kan. Terus karena di sini sudah tersisa 1 note, maka lalu kita buat kode setiap karakter note dengan mengikuti jalur dari akar ke daun, mengikuti jalur dari akar ke daun. Akar kiri itu disebut 0, adalah 0, akar kanan disebut atau adalah 1 gitu. Ini adalah pohon Huffman, disebut pohon Huffman gitu. Maka dari itu, kata since di sini kode Huffman-nya adalah S itu adalah 1 kanan kanan kiri, yang dimana 1 1 0. Kalau I itu kanan kanan kanan, dimana 1 1 1. Kalau N itu adalah kiri kiri atau kode Huffman-nya adalah 0 0. Kalau C itu adalah kiri kanan atau 0 1. Kalau E itu kanan kiri atau 1 0. Jadi kode Huffman dari kata skence adalah S 110, C 01, I itu 111, E itu 010, N itu 00, C itu 01, E itu 10. Dari kode Huffman ini memiliki dengan 16 bit gitu. Seperti itu. Terus kita akan melanjutkan ke pemrograman coding menggunakan Python agar terbukti gitu bahwa hasilnya itu adalah 110 011111 10000110 dengan 16 bit. Mari kita buktikan dengan pemrograman menggunakan Python di VS Code. Baik, ini adalah coding Huffman code menggunakan pemrograman Python. Yang pertama adalah class node. Class node ini berfungsi untuk merepresentasikan atau tempat titik dalam pohon Huffman. Definite ini adalah pintu masuk untuk menyimpan karakter, menyimpan nilai frekuensi atau anak kiri yang memiliki bit 0 atau anak kanan yang akan mewakili bit 1. That ini adalah fungsinya untuk khusus agar objek not bisa dibandingkan oleh frequency QI gitu. Terus yang ini berfungsi untuk jika frekuensi sama, urutan karakter menentukan prioritas. Jika frekuensi sama, urutan karakternya menentukan prioritas gitu. DevGuil ini adalah berfungsi untuk membangun struktur data berbentuk kode biner yang akan menentukan kode biner setiap karakter. Terus ini berfungsi untuk langkah pertama agar menggabungkan S frekuensi 1 dan I frekuensi 1.
Terus ini adalah langkah kedua untuk menggabungkan N frekuensi 1 dan C frekuensi 2. Terus ini langkah ketiga untuk menggabungkan E frekuensi 2 dan subnode SI frekuensi 2. Terus ini adalah langkah terakhir untuk menggabungkan not NC frekuensi 3 dan EC frekuensi 4. Return road ini perintah menandakan bahwa proses penggabungan semua karakter berdasarkan frekuensinya telah selesai gitu. Terus ini berfungsi untuk rekursif untuk menelusuri atau menerjemah pohon biner untuk menerjemah pohon Huffman gitu dan menghasilkan kode biner. Setiap belok kiri menambah 0, setiap belok kiri menambah 0, dan setiap belok kanan menambah 1 gitu. Terus def main ini berfungsi untuk menjalankan pemrograman utama gitu. Untuk menjalankan pemrograman ini gitu. Terus ini berfungsi untuk definisi teks input. Ini berfungsi sebagai membangun pohon Huffman berdasarkan struktur manual. Ini berfungsi untuk hasilkan kamus kode huruf ke biner gitu. Ini berfungsi untuk hitung frekuensi tiap huruf untuk ditampilkan di tabel. Ini juga berfungsi untuk lakukan proses encoding terhadap teks sekian itu. Terus ini adalah print atau tampilan output atau hasil gitu, tampilan hasil. Ini coding ini berfungsi untuk menampilkan detail setiap huruf di tabel. Dan terus ini print hasil encode ini berfungsi untuk menampilkan hasil string biner gabungan. Ini print total bit atau menampilkan hasil total bit keseluruhan gitu. Terus ini berfungsi untuk menjalankan program utama. Baik, kita lihat hasilnya. Apakah ini benar? Apakah ini benar pemprograman coding menggunakan Python ini? Apakah hasilnya benar gitu? 1101111100010 dengan 16 bit. Mari kita buktikan menggunakan pemrograman. Baik, kita buktikan hasilnya apakah benar gitu. Baik, di sini hasilnya encode 110. Apakah benar? Ya. Terus ini hasilnya gitu. Baik, kita screen dulu. Screen. Baik, sudah. Karena sudah selesai, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Saya Ahmad Marsan Nabil, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.